dia tidak bisa mencerna ASI ibunya, malah jadi bahaya kalau dikasih ASI. Betul. Jadi kalau itu emang nggak boleh. Halo, selamat datang di channel kami Nutrisi Keluarga, dan senang sekali saya Andini. Sore ini kita akan ngobrolin tentang air susu ibu. Nah, betapa pentingnya ASI untuk anak-anak kita, dan ini harus kita pelajari sebelum kita menjadi ibu. Nah, saya nih kebetulan belum jadi ibu, penting banget nih untuk dapetin info-info menarik soal informasi-informasi penting soal ASI bersama dokter kita. Oke, senang sekali di sore ini saya sudah bersama Dr. Ranti Astriahana, spesialis anak IBC-LC, dokter anak dan juga sebagai konsultan laktasi nih dok. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dini. Senang sekali ya bisa bergabung di sini. Ya, kita juga senang sekali. Dok, kita langsung aja nih dok. Kita membahas tentang ASI dan mengasihi. Sudah banyak nih sebenarnya kampanye ASI eksklusif nih sampai 6 bulan. Tapi ternyata banyak sekali ibu yang masih belum bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ini berdasarkan hasil Riskesdas sendiri 2018, bayi usia 0 sampai 5 bulan di Indonesia hanya menerima ASI eksklusif itu selama 6 bulan itu hanya sekitar 37,3%. Itu data tahun 2018 ya. Tahun 2018. Nah, melihat informasi seperti ini nih dok, manfaat pemberian ASI eksklusif itu sangat banyak, tapi kenapa juga banyak yang ibu masih kurang nih untuk memberikan itu? Apa sih dok kira-kira penyebabnya? Keuntungan dan manfaat ASI, keutamaan ASI itu nanti kita bahas lebih lanjut ya Mbak Dini ya. Cuman kenapa sih Indonesia masih memiliki angka yang cukup rendah untuk ASI eksklusifnya? Mungkin banyak faktor. Faktor pertama adalah ketidakmerataan informasi atau edukasi yang diketahui oleh masyarakat, terutama ibu-ibu yang akan memiliki anak. Gitu. Itu terlihat sebetulnya ketidakmerataannya itu kalau dari survei terakhir pada masyarakat perkotaan atau urban memang agak lebih tinggi ya, angkanya sekitar 40%, tapi nggak jauh. Sedangkan yang di masyarakat pedesaan itu hanya sekitar 33%. Dan sebetulnya ASI itu merupakan menyusui itu merupakan praktek yang juga turun-temurun juga. Jadi berhubungan juga sama kultur di daerah itu. Apabila memang dari leluhurnya, nenek moyangnya sudah terbiasa dengan memberikan ASI langsung, itu biasanya akan terpreserve itu kebiasaan itu. Tapi dengan bergesernya ke masyarakat industri, dengan banyak ibu-ibu yang bekerja, maka praktek menyusui itu juga semakin menyedikit, semakin berkurang. Nah, di saat sekarang ini dengan waktunya informasi bisa kita temukan di mana aja, sebetulnya inilah saatnya kita kembali menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa tetap ASI itu yang terbaik. Dan masalahnya mungkin pemberian ASI itu tidak semudah itu ya, nggak semudah itu, bukan suatu hal yang langsung bisa dikerjakan. Mungkin bagi bayi menyusu itu adalah suatu insting, tapi kalau untuk ibu itu adalah suatu istilahnya learned behavior, skill atau kemampuan yang memang harus dipelajari sebelum dia jadi ibu. Betul, jadi itu penting banget tuh pengetahuan itu. Jadi udah benar banget nih Mbak Dini sebelum berkeluarga bahkan ya udah nyari tahu tentang itu. Jadi tadi pertama dari ketidakmerataan pengetahuan, kurangnya edukasi. Betul. Yang kedua yang berhubungan juga sama pengetahuan yaitu adalah support atau dukungan. Dukungan itu bukan hanya dari keluarga terdekat ya, misalnya suami tentunya, kemudian kalau di Indonesia kan extended family ya istilahnya, ibu mertua, sepupu, semuanya gitu turut berperan serta dalam memberi ASI ini gitu. Terus support itu juga berhubungan sama pengetahuan tadi. Jadi selain ibu, semuanya juga harus terinformasi, harus teredukasi mengenai kepentingan ASI ini sehingga bisa menyupport ibu. Selain dari tadi keluarga, support juga dari tempat kerja misalnya, dari perusahaan, dari masyarakat sekitar, dari komunitas. Ada kendala di situ, makanya kita
Tadi angka ASI eksklusifnya juga masih belum terlalu tinggi. Iya. Nah, yang terakhir mungkin satu lagi, seiring dengan aliran informasi mengenai ASI, kampanye ASI itu sudah banyak, tapi tentunya banyak juga kampanye untuk memberikan nutrisi selain ASI, misalnya susu formula. Jadi istilahnya masih ada juga kampanye ataupun aliran informasi dari situ, sehingga memang itu kan sebetulnya pilihan setiap ibu ya. Yang penting yang kita tahu sebetulnya ibu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak. Gitu. Jadi mungkin secara garis besar itu kali ya. Ya. Oke dok, ada juga kan banyak sekali penyebab nih seorang ibu ASInya mungkin masih belum keluar atau mungkin belum lancar, sehingga terus dia merasa bahwa wah kok saya nggak bisa menyusui anak saya, padahal sebenarnya itu kan butuh proses kan ya dok. Dan itu bisa dilakukan atau bisa diperbaiki dengan secara alami ya, karena itu terjadinya begitu aja kan. Nah dok, kalau seumpamanya nih ada ibu yang tidak bisa memberikan ASI sama sekali tidak bisa, itu sih dok kira-kira penyebabnya? Atau misalkan mungkin dia bisa tapi hanya sedikit, nah itu apa yang harus dilakukan oleh dia? Oke. Jadi awalnya mungkin bagaimana apakah ada kondisi-kondisi tertentu kondisi tertentu yang menyebabkan ibu ini sama sekali tidak bisa menyusui anaknya. Ada, tentu saja ada. Jadi pada kondisi-kondisi ini memang nggak banyak ya sebetulnya. Ada karena faktor ibunya atau karena faktor bayinya. Karena faktor ibunya antara lain memang ada kelainan pada payudaranya. Jadi kelenjar ASI-nya tidak mencukupi. Itu memang ada kondisi-kondisi seperti itu. Atau ada ibunya sedang dalam pengobatan tertentu yang obatnya itu membahayakan bagi bayi. Itu bisa. Seperti misalnya ibunya dalam pengobatan kemoterapi, pengobatan kanker. Nah, seperti itu mungkin yang benar-benar kontraindikasi ya, yang tidak boleh memang diberikan ASI. Kemudian kalau ibunya sakit, misalnya setelah melahirkan terjadi perdarahan hebat, ibunya harus di ICU, maka tidak bisa menyusui, itu bisa aja terjadi. Untuk kondisi-kondisi seperti itu, memang kita berikan yang baik untuk bayi. Yang dari bayinya bisa jadi bayinya sakit. Ada beberapa kelainan pada bayi, seperti misalnya penyakit yang namanya galaktosemia. Itu yang dia tidak bisa mencerna ASI ibunya, malah jadi bahaya kalau dikasih ASI. Betul. Jadi kalau itu emang nggak boleh sama sekali. Atau ada juga yang istilahnya kontraindikasi relatif ya, yang mungkin sepenuhnya tidak absolut nggak boleh diberikan ASI, tapi menyulitkan. Misalnya bayinya sakit, bayinya dirawat di ruang intensif yang harus dipuasakan dulu. Atau misalnya bayi ada masalah tongi, masalah pencernaan gitu-gitu ada juga. Tapi sekali lagi nggak banyak sebetulnya. Dan itu harus ditentukan dan harus diperiksa dengan baik oleh dokternya, oleh dokter anak, yang juga diinformasikan ke orang tua gitu. Jadi istilahnya sebetulnya hanya sedikit sih kondisi-kondisi di mana memang ibu sama sekali nggak bisa memberikan ASI itu nggak banyak, dan itu pun harus istilahnya harus dikasih tahu nih emang bener nih bu ini sih nggak bisa ngasih ASI loh gitu dari dokternya yang menangani. Oke dok, tadi kan juga kita sudah sempat ngobrol nih dok, karena untuk masalah ASI ini kan masalah psikologis ya. Maksudnya ada kendala-kendala yang kemungkinan terjadi saat ibu setelah melahirkan, ketika dia menyusui dan segala macam. Saya pernah dengar nih dok istilah baby blues. Nah dokter mungkin bisa jelaskan sedikit tentang baby blues ini? Ya, jadi proses tubuh seorang wanita mengeluarkan ASI itu kita sebut sebagai laktogenesis. Memproduksi ASI, Laktogenesis itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu terjadi dari masa kehamilan. Di situ dimana kelenjar ASI-nya sudah mulai dipersiapkan untuk memproduksi ASI. Laktogenesis kedua itu terjadi sekitar 2-3 hari setelah melahirkan. Pada saat itu kadar hormon estrogen dan progesteron di tubuh ibu itu menurun drastis karena plasenta udah keluar. Nah, saat hormon itu menurun drastis itu merupakan regulasi memang di tubuh kita ya. Saat hormon estrogen dan progesteron itu menurun, ada hormon yang meningkat yang namanya prolaktin dan juga kemudian oksitosin. Nah, hormon prolaktin inilah yang akan memproduksi ASI.
Makanya ASI itu biasanya baru keluar cukup banyak, yang cukup signifikan itu di hari kedua dan hari ketiga gitu. Karena itu memang itu hubungannya sama hormon. Kemudian laktogenesis yang ketiga itu baru terjadi sekitar seminggu setelah melahirkan, dan itu hubungannya dari hisapan bayi dan pengosongan payudaranya. Dan itu adalah semuanya regulasi dari tubuh kita. Hormon yang tadi berperan untuk mengeluarkan ASI juga ternyata ada peran yang lain. Nah, hormon oksitosin misalnya. Hormon oksitosin itu yang kita kenal sebagai happy hormone atau love hormone. Dia akan keluar pada saat oksitosin itu akan keluar kalau kita happy, kalau kita relax, kalau kita senang. Dan dia akan membantu pengeluaran ASI. Jadi akibatnya kalau misalnya hormonnya oksitosinnya terhambat karena misalnya ibunya stres, ibunya sakit, merasa kesakitan misalnya, merasa tertekan, nah itu akan mempengaruhi aliran ASI-nya gitu. Jadi berhubungan sama pertanyaan yang pertama tadi ya, misalnya ibunya nggak tahu nih kalau di hari pertama, di hari kedua itu memang ASI baru keluar sedikit. Nah, jadi ibunya udah keburu stres duluan. Wah, ini beneran nih saya nggak bisa ngasih ASI. Nah, karena stres gitu, tambah-tambah lah ASI-nya nggak keluar tuh ya di hari-hari berikutnya. Jadi itulah yang membuat lingkaran setan itu, makin ASI-nya nggak keluar, makin bayinya rewel, makin ibunya stres lagi, mungkin kayak gitu aja terus-terusannya. Nah, terus tadi Mbak Dini ngomong tentang baby blues. Nah, baby blues itu memang banyak dialami oleh ibu yang setelah melahirkan karena hubungannya juga sama hormon itu tadi. Jadi karena lonjakan hormon yang drastis itu tadi, emosi juga kena nih. Jadi mungkin bisa terjadi mood swing yang agak hebat, sampai ada kesedihan seperti itu. Tapi sebetulnya baby blues itu masih bisa diatasi asal dikenali tuh, sehingga mendapatkan support atau mendapatkan dukungan yang tepat. Jangan sampai baby blues itu jatuh sampai ke dalam istilah namanya depresi postpartum atau postpartum depression, karena itu udah merupakan gangguan kejiwaan. Nah, banyak banget juga yang kita belum bisa mengenali nih dok, maksudnya baby blues ini kan, kurangnya informasi tersebut yang buat ini tuh sebenarnya saya kenapa gitu kan. Banyak gitu saya baca-baca dari pengalaman sekitar juga, mereka malah justru nanya ini tuh sebenarnya saya kenapa kok ngelihat anak kayaknya rasanya kayaknya kesel, kayaknya nggak mau isuin, kayaknya belum malah lagi sedih. kalau anaknya nangis umpamanya. Makanya itu kita harus membekali diri ya dok, sebelum kita menikah mungkin kita udah harus tahu nih, mencari informasi lebih banyak tentang bagaimana menjadi ibu. Betul sekali. Oke dok, nih ada tips nggak nih dok supaya ASINya lancar bagi ibu-ibu yang nonton, ibu-ibu muda? Tipsnya tadi ya, nomor 1 cari tahu kalau bisa sebelum jadi, lebih bagus lagi sebelum jadi ibu ya, atau minimal sih pada saat lagi hamil. Jadi udah tahu what to expect di hari-hari pertama. Kemudian tips 1 yang pertama itu ya, jadi mencari tahu sebelum melahirkan. Yang kedua, setelah melahirkan usahakan inisiasi menyusui dini, yaitu langsung kontak kulit antara ibu dan bayi segera setelah bayinya lahir. Gitu. Nah, itu langkah pertama yang bisa ngeluarin ASINya banyak. Kemudian upayakan memang melahirkan itu di rumah sakit yang baby friendly hospital. Jadi dia mengupayakan inisiasi menyusui dini tadi, dan juga rawat gabung. Jadi setelah bayinya lahir itu rawat gabung sama ibunya. Kalau dulu kita pikirannya kalau di rumah sakit bayinya sama suster aja deh biar ibunya bisa istirahat gitu. Nah, itu sebetulnya untuk mendukung ASI lebih baik bayi itu selalu bersama dengan ibu untuk proses bondingnya, untuk melancarkan menyusuinya itu. Karena tadi menyusui itu mungkin kalau bayi sih insting, tapi kalau bagi ibu itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Jadi kalau di rumah sakit aja udah dipisah nih bayinya sama suster, ibunya sendiri, terus nanti belajarnya di mana? Di rumah. Yang ngajarin ini siapa gitu ya kan. Kalau rawat gabung di rumah sakit masih ada yang bisa membantu, susternya, bidannya, bahkan dokternya yang bisa mendampingi untuk memberikan dukungan laktasi. Itu rawat gabung. Kemudian
dapatkan bantuan atau dukungan yang tepat dari tenaga kesehatan. Sekarang banyak sekali konselor laktasi ya, ada bidan, ada dokter, ada juga yang mungkin tenaga kesehatan lain tapi juga yang mendukung dan memiliki pengetahuan mengenai laktasi gitu. Jadi itu bisa di research sebelumnya mungkin ya, terus kemudian dimintai bantuannya. Nah setelah itu juga yang penting juga tadi kan dukungan ya. Jadi kalau bisa sih sama calon suami, calon mertua bahkan, atau kalau udah mertua mungkin udah bukan calon ya, udah mertua atau ibu juga bersama-sama mempelajari tentang proses menyusui ini gitu, supaya nanti semuanya sejalan, jadi saling mendukung. Nah, satu lagi sekarang juga banyak support group sebetulnya. Support group, komunitas untuk mendukung kita juga. Mungkin biasanya sih terdiri dari ibu-ibu yang saling berbagi pengalaman dan itu bisa sangat membantu juga ya, karena namanya pengalaman masing-masing orang pasti beda-beda tuh, banyak banget. Dan kalau ada suatu wadah seperti itu pasti ilmunya dan pengalamannya banyak banget. Nah, cuman jangan juga sampai terjerumus ke dalam episode mom shaming ya. Iya. Karena kadang-kadang itu juga ini banget ya, itu juga ngaruh banget, terutama kalau ada penilaian judgement gitu ya, dari ibu-ibu lain misalnya mengenai pilihan-pilihan yang kita pilih gitu. Jadi support group itu penting, tapi bisa mungkin hindari yang auranya negatif gitu. Yang toxic gitu. Nah, itu hindari. Oke, Dok. Gitu. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi apabila ada yang menghakimi. Tadi aku nanya apa itu judgement yang benar-benar terus ya tidak boleh menghakimi ketika seseorang atau seorang ibu itu masih perlukan waktu untuk ASI itu tadi ya. Maksudnya kita harus tetap support lah ya. Betul. Ya Dok, ini mengingat masa pandemi nih Dok, sedikit agak melenceng nih Dok. Kira-kira ada tips untuk para moms untuk memberikan nutrisi keluarga supaya dia selain mungkin yang udah MPASI, yang setelahnya ASI, boleh Dok di-share sedikit? Jadi justru di masa pandemi ini ya, ini justru pentingnya ASI lebih penting lagi, karena yang kita tahu di dalam ASI itu ada zat-zat kekebalan tubuh. Dan bahkan penelitian terakhir juga menyatakan bahwa ASI dari ibu yang COVID positif itu memiliki antibodi terhadap COVID. Meskipun itu masih penelitian awal ya. Jadi intinya antibodi atau zat kekebalan tubuh itu terkandung di dalam ASI, dan itu nggak ada di susu yang lain. Jadi penting banget. Jadi kalau di masa ini ibu-ibu masih menyusui, lanjutkanlah ASI. Jadi justru dilanjutkan. Kemudian ASI itu jangan sampai juga salah kaprah. Kita bilang ASI 2 tahun, artinya udah aja dikasih ASI 2 tahun. Jangan lupa loh, 6 bulan itu harus ditambah dengan MPASI, karena ASI itu hanya bisa memenuhi 70% kebutuhan nutrisi di usia 6 bulan sampai 1 tahun. Dari 1 tahun ke 2 tahun ASI bahkan hanya 50%. Jadi makanan juga itu nggak boleh dilupakan. Sering kali yang kebablasan ASI-nya karena makanannya nggak bener nih. Jadi anak saya susah banget makannya, tapi kalau ASI jago banget. Itu berarti salah. Berarti memang udah waktunya ASI-nya dikurangi dan masuk makanannya. Nah tadi MPASI seperti apa yang seharusnya? Sebenarnya syarat MPASI itu ada 4. MPASI yang baik itu ada 4 ya. 1, tepat waktu tadi di usia 6 bulan, tapi sebetulnya antara 4 sampai 6 bulan itu kalau ada indikasi tertentu diperbolehkan. Kemudian adekuat, baik itu jumlahnya, isi nutrisinya, frekuensinya, kemudian diberikan dengan cara yang tepat. Jadi bayinya nggak dicekokin, nggak sambil tiduran, malah di-encourage, diupayakan untuk terlibat dalam proses itu gitu. Jadi jangan dimarahin kalau emang bayi-bayinya penasaran pengen mainin makanannya, pengen ikutan nyuap kayak gitu, nggak apa-apa, itu kan bagian dari perkembangannya. Satu lagi terakhir adalah aman dan higienis, maksudnya kebersihannya terjaga, terus tidak terkontaminasi sama
bakteri dan lain-lain. Dan juga mungkin ada beberapa makanan yang memang tidak dianjurkan untuk diberikan di bawah 1 tahun, seperti misalnya madu gitu. Madu tuh nanti ya di atas 1 tahun baru boleh dikasih gitu, karena dia ada toksin botulinumnya yang pada usia di bawah 1 tahun bayi belum bisa mencerna, malah jadi bahaya gitu. Oke, jadi yang pastinya harus tepat. Nah itu syaratnya 4 itu. Terus itu banyak sih sebenarnya kalau ngomongin banget. Iya, makanya nih Dok, kalau diomongin di sini kayaknya sampai 3 episode bisa. Ya pokoknya 3 adalah bagi siapa aja nih teman-teman yang nonton video kita, calon ibu maupun yang sudah jadi ibu tapi sedang menyusui, jangan putus asa kalau misalkan masih ada ASI yang belum keluar terlalu belum lancar atau kurang banyak. Karena sebenarnya seringnya sih it's all in your head sih. Nah, dan sekarang juga tadi ya. Balik lagi kita juga udah makin canggih dia Dok ya. Bisa googling, bisa juga langsung konsultasi juga ke dokter anak dan juga konsultasi laktasi juga kan Dok. Jadi jangan pernah putus asa kalau misalkan ada kendala-kendala kesehatan yang teman-teman alami, langsung bisa konsultasikan ke dokter. Oke di Dokter Ranti, terima kasih sekali atas waktunya. Jaga kesehatan, tetap sehat Dok, tetap semangat. Sama-sama, semuanya tetap sehat ya. Oke nih teman-teman nutrisi keluarga, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditulis di komentar, karena nanti kita akan jawab pertanyaan Anda. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.